Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 3 Agustus 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang terkasih, bacaan Injil bercerita tentang seorang wanita Kanaan yang datang dan berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Tapi itu tidak menghentikan niat dan keinginan wanita itu. Ia terus memohon dan memohon pada Yesus agar menyembuhkan anak perempuannya yang sakit. Selain Yesus tidak menanggapi permohonannya, ia juga mendapatkan hambatan untuk bertemu Yesus. Ia berhadapan dengan para murid Yesus yang merasa terganggu. Bahkan para murid meminta agar Yesus menyuruh wanita itu pergi. Sebab ia mengikuti Yesus dan para murid sambil berteriak. Namun tidak membuat wanita itu, Kanaan itu, putus asa dan menyerah. Dia justru terus berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Ia terus memohon. Walaupun jawaban Yesus sebenarnya menyakitkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi wanita itu tidak merasa terhina dengan ucapan Yesus. Ia tetap memohon. Imannya tetap menyala-nyala. Ia percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk keselamatan anaknya. Saudara yang terkasih, Yesus melihat kesetiaan, melihat ketekunan, keuletan dan iman wanita itu. Dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menguji wanita Kanaan. Ia menguji imannya. Meski dijawab dengan nada yang agak kasar dan menghina, namun dia tetap tidak malu dan tidak pernah menyerah. Ia tetap memohon untuk kesembuhan anaknya. Dan buahnya adalah anaknya sembuh. Kebahagiaan, sukacita dari ketekunan dan kesetiaan dia. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Dalam situasi hidup yang serba sulit seperti saat ini, apakah kita tetap yakin bahwa Tuhan akan membantu dan menolong kita? Apakah kita tetap percaya bahwa pada saat itu Tuhan akan memulihkan kita? Apakah kita tetap percaya pada saat itu Tuhan akan membesarkan, membebaskan, dan kita dari masalah? Apakah kita tetap bermohon dan datang pada Yesus? Atau kita menyerah, meninggalkan Yesus? Kita perlu belajar dari wanita Kanaan hari ini. Untuk tidak pernah menyerah, untuk tidak putus asa, kita harus memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kita harus memiliki keyakinan bahwa masih ada Dia yang setia membantu kita, yakni Yesus. Hidup ini memang tidak selalu indah, tidak selalu baik. Selalu ada persoalan, selalu ada tantangan, selalu ada masalah. Bahkan kadang sangat sakit. Berhadapan dengan semua persoalan hidup kita, masihkah ada iman di hati kita? Wanita Kanaan dalam kisah Injil memberi contoh untuk kita. Jangan mudah menyerah. Tetap tekun, tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dengan cara Dia. Hari ini mungkin belum, tapi pastilah besok dan lusa
Dia akan membantu dan menjawab serta menolong kita dengan cara Dia. Maka setialah mencintai Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam